Assalamualaikum. Oke, sudah rapi ya. Yuk, mari ketua kelas kita berdoa dulu. Iya. Ya, sebelum belajar kita selesai. Ya, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Apa kabar anak-anak semua? Baik. 1 minggu ya. Ibu kemarin nggak masuk pelatihan ya. Gimana kabarnya? Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Desti kenapa? Sakit. Selain itu? Rosid kenapa? Sakit juga. Terus? Faiz. Oh, adiknya sakit, dia yang jagain. Izin berarti ya. Terus? Tiara kenapa? Sakit. Terus udah? Rina. Rina kenapa? Sakit juga? Sakit. Itu 5 orang berarti ya. Terus sisanya tadi ada yang izin buat jaga UKS ya? Nila sama Sofi. Oke, nggak apa-apa. Baik. Sekarang di pertemuan kemarin kan kita udah belajar terkait aritmatika sederhana Excel ya. Ya, jadi kalian diminta untuk mengaplikasikan rumus-rumus Excel yang sudah dipelajari ke dalam proyek yang udah kita sepakati kemarin. Proyek membuat laporan penjualan. Di sini ada yang sudah mulai jualan. Semuanya udah mulai jualan. Berapa kali jualannya? Coba, ini berapa kali? 3. Ini 4. Ih, gila. Itu 3 ini? 3. Coba ibu pengen tahu dong kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Pada 1, 2. Enggak. 2 siapa? 2, 3, 4. Oke. Jadi rata-rata semuanya sudah jualan. Ada yang sampai 4 kali malah ya. Nah, mau lihat nih, apakah sudah dilakukan bikin Excel-nya sudah? Sudah. Ibu Dea mau tanya, kalian jualan dulu atau bikin Excel dulu yang sheet 1, rencana penjualan? Dimulai dari kelompok 1. Bikin Excel dulu rencana penjualan baru turun. Kelompok 2, bikin Excel dulu baru turun. Good. Kelompok 3. Ini 3. Bikin Excel dulu. Gak apa-apa. Kamu kemarin bikinnya gimana? Jualan dulu apa bikin Excel dulu? Rincian. Iya, berarti bikin Excel dulu. Bikin Excel dulu baru jualan. Kelompok 4. Jualan dulu baru bikin Excel. Nah, nanti kita lihat bedanya ya. Kalau jualan dulu sama bikin Excel. Tapi maksudnya bikin jualan dulu baru bikin Excel, tapi rencananya udah dibikin oret-oret. Oh, nggak apa-apa. Baik, sekarang ibu mau kita presentasi dulu ya. Presentasi, ini pendampingan pertama. Kan sebenarnya proyeknya itu masih lama ya. Saya kan kemarin plotnya waktunya 2 minggu. Dengan minimal kalian jualan itu 4 kali, ya enggak? Nah, sekarang kan ini baru seminggu nih. Saya mau melakukan pendampingan. Apakah 1, bikin laporannya sudah, bikin rencananya sudah benar. 2, kalau memang sudah turun, kita cek apakah untung atau rugi. Atau kagak ada untungnya. Maksudnya sama gitu ya. Antara modal sama untungnya, modal sama pendapatannya sama. Jadi nggak ada untung sama sekali. Nah, kita cek ya. Boleh masing-masing kelompok ngirimin Excel-nya? Udah dikirim ke grup? Belum. Ini yang ngirim pertama berarti baju pertama ya? Oh, nggak mau. Berarti kita undi kalau gitu. Baik, diundi. Sekretaris? Mana sekretaris? Belum selesai. Nggak apa-apa. Berarti di depan aja. Mana sekretarisnya? Atau gini aja, home pimpah. Yang keluar duluan, yang maju duluan. Terus kalau sweet, yang menang, yang maju. Ya. Mangga. Gambreng. gambreng. Ayo. Nah, 1. Tidak usah sempurna. Saya sekarang mau ngelihat yang sheet 1 terutama. Kemudian saya bertanya ketika kamu turun, apa kesulitannya? Ya. Ini baru pendampingan 1 karena kita proyeknya masih berjalan.
Belum. Yang udah 4 kali kalau masih mau nambah jualan, boleh banget. Langsung colokin gimana? Fokus. Oh boleh, mau. Boleh. Bawa laptop ya berarti? Boleh sini, berarti laptopnya sini langsung colokin. Kalau yang tidak bawa laptop, boleh pakai laptop saya. Boleh, karena ini masih berproses ya. Berarti mundur dulu ke kelompok Yudan. Ke kelompok 1 mah enggak? Kirim dulu nak. Presentasiin ya. Presentasiin sheet satunya terutama. Di rencana penjualan ya. Maju semuanya ya. Dipresentasiin semuanya gitu. Dipresentasiin. Jadi gini, yang kalian presentasikan adalah sheet 1 yang rencana penjualan, dan kalau sudah jualan berarti ke sheet 2. Kalau sudah jualan ya. Kalau sudah jualan di sheet 2 untuk memberitahu omsetnya berapa, omset atau pendapatannya berapa, kemudian modalnya berapa, terus kalian untung nggak? Gitu, pengen ngeliat nih. Kan sebenarnya kalau jualan nggak untung juga pertanyaan kan? Ya. Itu, tapi yang utama adalah saya pengen lihat rencana penjualan kalian. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh, ya, kalau ada pertanyaan. Mangga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari saudara akan mempresentasikan sudah diperhatikan sebelum itu izin yang kami memperkenalkan diri, nama saya Siti dan Ayo Dan. saya Ali. Baik, jadi padahal yang akan dibagi itu Boleh. Atau langsung di total modal, kamu jelasinnya cuma modalnya segini tuh. 115.000 karena sebelumnya kelompok kami menjual salad jelly yang itu awalnya kita semuanya per orang tuh 12.000 kan, 12.000 terus dijual kan itu. Tolong diklik dong 115-nya, itu udah perkalian ya? Iya, coba yang operator tolong diklik ya. Kalau yang presentasi bilang modal 115, 115-nya klik. Oke. Oke, terus? Udah pakai rumus itu. Tapi nggak 12.000 ya, Ibu? Bahkan yang itu pertama. Oh, gitu. Boleh jelasin dulu aja, nanti kita bahas. Terus kita dari salad jelly jadinya kita lanjut ke jualan ramen. Oke. Terus? Boleh langsung totalnya aja. 460. Coba 460-nya diklik nak. Apakah ini pakai rumus sum? Sum. B17 sampai B29. Masa B29? Harusnya gimana? Coba harusnya gimana teman-teman? Sampai B28. Sampai B28. Oh, langsung introspeksi diri. Langsung diganti aja sampai B28 nak. Langsung ganti. Total tidak dimasukin ya ke dalam sum, ya enggak? Ya. Oke, langsung ganti nak. Jadi B28. Gak apa-apa, gak apa-apa. Agak di kiri, klik ini nih. Ya, diarahin. Diarahin, 9-nya dihapus. Ya. Ya boleh langsung aja ketik B28. Coba.
Iya. Enggak, klik kanan. Dihapus dulu, dihapus. Backspace. Kalau hapus, backspace, nak. Nah, apaan? Tutup kurung. Iya, iya. Taruh. Tutup kurung gimana? Iya, Bu. Shift. Shift berapa tuh? 9 ya? Ya. Shift 9. Nah, enter. Nah. Bener ya? Iya. Ya, tadi kenapa salah? Karena totalnya kemasukin dalam jumlah. Oke, lanjut presentasinya. Baik, silahkan. Untuk target keuntungan itu 25%. Ini modal dikali 25%. Coba operator tolong diklik. Diklik yang 28.000. Iya dong. Nah, B14 modal. B14 modal. Mana B14 ke atasin? Yang lain liatin ya. Target keuntungan itu berarti modal. B14-nya terus. Boleh dikali sama kali keuntungan 25%. Oke. B31. Oke. Jadi segitu dapatnya. Iya. Target omsetnya. Coba diklik target omsetnya. Jadi kalau itu modal ditambah sama. Oke, berarti B14 ya. Iya. Coba diklik nak. Nah, C31. Oke. Lanjut. Nah. Jumlah barang ini barangnya bikin sendiri nak. Iya. Lanjut. Jumlah barang kita bikin 150. Mm-hmm. Untuk harga jual, omset dibagi sama jumlah barang. Oke, coba diklik. Itu 58 tuh pieces berarti 1 ya? Iya. Kalian jualnya 1 atau berapa? 1 ininya 1 biji? Iya. Oh. Coba diklik. Oke, dibulatkan jadi 2.500. Itu dibagi ya? Iya. Oke, udah bisa bagi berarti. Kami ubah. Dirubah. Kenapa dirubah? Karena ukurannya kecilan. Oh gitu. Kemudian dirubah karena kekecilan pas bikin. Terus ukurannya juga kecil, nah kita tambahin juga buat isiannya, tapi harganya juga Jadi nambah. Oke, nggak apa-apa. Yang ini sebagai apa nih? Yang ngejualin? Iya. Oke. Boleh dijelasin? Yang perubahan modal ya berarti ya? Perubahan harga jual juga? Oke, agak turunin nak, Heru. Oke, modalnya jadi berapa? Tadi kan 115 ya? Modalnya jadi 135 karena nambah sosis dan saus. Oke. Total untungnya kamu turunin tapi. Oh, tadi 25 ya? Oh iya, tadi 25. Turun nak? Turun. Target omsetnya segini. Harga jualnya jadi 3.000. Tadi 2.500 ya. Yang ini yang harga baru udah dijual belum? Udah laku. Coba lihat sheet 2. Oke. Udah jualan seberapa kali nih? 1, 2, 3. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, gini, kalian itu ganti barang ya. Nah, kalau ganti barang, gak apa-apa. Kan ini periode proyeknya masih panjang. Nah, si barang yang awal kamu tadinya jualannya apa? Salad jelly. Nah, si salad jelly ini tetap dimasukkan ke dalam rencana penjualan. Kamu dihapus ya? Nah, berarti nanti tolong dimasukin. Jangan ada yang dihapus. Kan kamu sudah melakukan jualan. Ya, kenapa? Karena nanti modalnya beda, ya enggak? Modal itu kamu yang modal kedua,
Yang apa tadi, dimsum ya? Udang keju. Udang keju itu modalnya udah ditambah dengan modal salad jelly, ya nggak sih? Keuntungan salad jelly. Nah, jadi salad jelly-nya di rencana penjualan jangan dihapus, nak, ditambahin lagi. Ya, ditambahin yang awal tuh. Masih ada nggak datanya? Masih. Gitu ya. Satu. Tadi terima kasih sudah langsung refleksi diri, salah menjumlahkan ya. Rumusannya ingat, total itu jangan dimasukin ke dalam rumus. Ya, jadi harus di atas total. Nanti kita lihat punya teman-teman yang lain ya. Nah, mau udah 3 kali omsetnya segitu, untung 27. 27-nya masuk ke 93 tambah 27 115. 120. 5.000-nya kemana? 93 tambah 7. 93 tambah 7. Nih, kan omsetnya 120. Kamu di yang penjualan kedua menggunakan semua uang yang ada di penjualan satu kan? Ke jualan di yang kedua. Iya. Kenapa jadi 115? Kan kamu uangnya kemarin 120. Iya. 5.000-nya buat kembalian. Kalau boleh kembali. Oke. Ya, karena itu tuh jadi uangnya kemarin dibuka pada kembalian 5.000. Jadi kalau pendapatan yang sebenarnya itu 115. Nah, berarti harusnya omsetnya nggak 120 dong. Rugi dong yang pertama. Iya nggak? Iya. Dapatnya 120, tapi ternyata ada yang belum kembalian. Kembali di Iya. kan yang pendapatan yang sebenarnya itu 115. Coba lihat di sheet 1 berarti target omsetnya. Yang pertama berarti, nak, ke atas. Oh, nggak ditulis sama kelompok kalian, ya nggak? Yang salad jelly kan nggak dimasukin ke sini. Target omset salad jelly berapa? Dari omsetnya 20. Dari omset kan? Iya, Iya. 120. Berarti kamu yang salad jelly rugi 5.000. Iya nggak sih? Iya. Coba teman-teman boleh ya kalau mau ada pertanyaan atau ini. Mereka, nah boleh. Kan dapat 120 omset. Untuk jualan dua kan 115. 5.000-nya Disimpan. Iya. Ada uangnya. ada. Tulis. Terus gimana? Tulis di sheet 2. Tulis di mana? Boleh, bener kan pertanyaannya? Tulis di mana? Coba buka sheet 2-nya. Nah, sheet 2, boleh tambahin di sebelah keuntungan, kamu tulis keterangan. Keterangan, ya. Tulis Heru, keterangan, ya. Keterangan. 5.000-nya berarti ada di yang sebelah situ. Di enter, sayang enter. Ya. Keuntungan. Kalau bentuk tabelnya kayak gini, kelompok kalian tuh nggak kelihatan ya nanti. Untung yang disimpan. Ya nggak sih? Untung yang disimpan. Kalau mau sebenarnya, kalau mau tetap uang si 120.000 itu muter, kamu masukin modal yang di bawah, yang kedua itu 120. Karena uang itu nggak kamu simpan, tapi kamu putar buat kembalian. Ya nggak? Soalnya kalau kamu kayak gini, nanti kamu ada selisih. Nah, selisih antara keuntungan dan modal ininya, modal selanjutnya. Atau boleh tulis dulu aja selisih keuntung di yang kedua, ya, ke bawah lagi, ya, di bawah, nak, enter lagi, enter, di situ ditulis omset digunakan sebagai modal sebanyak berapa persen? Hah? Tanggal 8 bulan 25 ya. Coba ada koreksi katanya dari kelompok 4. Apa koreksinya tadi? Tanggalnya salah katanya.
Bulannya, masa bulan 25? Ada nggak bulan 25? Ya, Bikin teks ini. Ada bulan. pakai bulan. Nah, gimana cara ngeformatnya? Nah, itu dia. Belum saya ajarin ya. Kemarin baru diajarin sampai mata uang kan? Sebenarnya sama kayak gitu di blog. Prosesnya sama kayak yang mata uang, tapi kamu ganti bukan mata uang, tapi jadi tanggal. Silakan nanti dicek ya, dicek. Nanti ini silakan nanti kalian berdiskusi apakah sisi 5.000 itu mau masuk ke dalam modal yang kedua atau kamu mau bikin keterangan kalau ada selisih 5.000 di keuntung. Jadi simpanan keuntungan 5.000. Biar nanti pas udah dihitung kamu tahu sebenarnya keuntungan kamu totalnya berapa. Ya. Baik. Aduh maaf sayang. Silahkan dari kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan. Tadi kelompok 4 ada tanggapan tanggalnya salah, bulannya salah. Kelompok lain ada pertanyaan nggak? Boleh? Atau ada tanggapan? Karena belum pada beres ya, nggak apa-apa. Kan nggak harus beres. Ini masih pendampingan ya. Ini belum laporan, ini pendampingan. Jadi gitu ya. Berarti yang pertama kalian harus gimana? Kelompok 2, kelompok 1. Yang pertama yang harus kalian lakukan apa? Oke, terserah itu mah sesuai kelompok masing-masing ya. 1, yang kedua, yang ketika jualan pertama itu tetap dimasukin. Ya, jangan lupa. Betul. Oke? Terus sama tadi yang salah sum di tempat kalian kan belum dirubah ya? Nah, silahkan nanti dirubah. Baik, yang lain nggak ada tanggapan lagi, cuma kelompok 4? Nggak ada, cukup. Baik, silahkan ditutup. Nanti diperbaiki ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompok. Baik, silakan duduk. Keren ya. Udah 3 kali jualan. Baik, selanjutnya kelompok 2 udah siap? Udah dikirim, nak? Udah dikirim. Nah, silakan yang lain tolong dengerin. Kemudian kalau ada yang tadi, terima kasih ya, ada koreksi-koreksi bisa ditambahkan. Takutnya kan kelompok sendiri maka telingsut, ya. Sok mangga yang lain perhatikan ya. Yang kelompok ini jangan dulu berubah-ubah, kasih masukan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jibril. Di sini kami akan menyampaikan hasil penjualan kami. Belum beres sih. Nggak apa-apa. Dari satu dulu. Sama-sama ada rencana penjualan, ada bagian-bagian yaitu memakai yaitu ketua, di penjualan, tindakan dari penjualan, di penjualan, reorganisasi promosi, tindakan dari promosi, pengajar keuangan, dan polis administrasi, tindakan mewakili, dan administrasi. Dan modal yang kami punya adalah dikali 20, yaitu sementara ada 180. Coba lihat, itu 20.000 bukan? Iya. Itu 200.000 Pak. Iya. Ini kelompok ini belum di format mata uang ya. Nanti silahkan di format. Oke, jadi berapa totalnya? Modalnya berapa? Gimana coba kalau bikin pakai rumus? Berarti gimana? Pakai rumus aritmatika apa kemarin? Tuh, dengerin tuh. Sama dengan 9 orang berarti anggotanya.
Patungannya berapa? Nah, ya. Coba dirubah ke mata uang gimana? Iya. Itu kan belum jadi ada rupiahnya ya. Kemarin kan kita sudah belajar sampai ngeformat jadi mata uang. Bisa nggak? Coba. Yang 180.000. Memang agak beda kalau di HP, tapi sebenarnya mirip. Diklik 180.000-nya, nak. Kemarin pakai apa kalau jadi mata uang? Hah? Ya, bisa pakai akuntansi, bisa pakai mata uang. Di format sel, betul. Ya, betul. Ih, betul, pinter. Ini kan gak ada rupiah, jadi more accounting format yang bawah. Yes. Nah, diganti mata uangnya. Tuh simbolnya diganti, bukan dolar. Cari rupiah. Tentu saja R itu ada di bawah ya. Kan sesuai abjad. Ada kelas saya besok masih ada ya? Berarti 2 kelompok lagi besoknya. Ada nggak R? Nah, itu. Nah. Oke. Nah, angka di belakang komanya coba dihilangin. Kemarin gimana caranya? Ya, dihilangin desimalnya. Gimana caranya? Icon apa yang diklik? Nah, good job. Oke. Nanti yang lainnya juga gitu ya. Nah, lanjut presentasinya. Modalnya 180.000. Terus, tapi total yang kepake cuma 142. Ada sisa modal. Nanti tolong dikasih keterangan ya. Nah, lanjut omset. Ini target omset berarti. Oke. Ini omset realisasi atau target omset? Realisasi. Karena ini di sheet perencanaan harusnya target omset. Target omset kemarin gimana cara nyarinya? Modal ditambah target keuntungan. Jadi nanti kayak kelompoknya Yudan, kelompok 1 ya. Jadi dirinciin dulu keuntungannya mau berapa persen sampai ketemu harga jualnya segitu. Ya, saya yakin kalian udah bikin oret-oretnya di kertas, tapi belum dipindahin ya? Belum, jadi nanti silahkan dipindahin ya. Untuk sheet 1, saya mau lihat sheet 1 dulu. Ini berarti udah realisasi, coba buka di sheet 2-nya. Nah, kalian udah 3 kali berarti. 3 kali jualan. Tuh, target keuntungannya 18%. Udah dioret-oret ya? Salah lagi. Coba ada tanggapan dari kelompok 4. Bulannya kebalik. Silahkan dicek ya. Makanya gini, di yang bagian tanggal sebelum nulis silahkan diformat dulu, jadinya format tanggal, date. Ya, jadi ketahuan sebenarnya dia mintanya bulan dulu apa tanggal dulu. Ya. Ya, nanti di format sel aja sama kayak tadi yang rupiah, di format selnya tapi bukan akuntansi, tapi tanggal. Silahkan nanti dicek ya. Ya. Keuntungannya 18%. Dari awal sampai kalian terakhir jualan selalu untung. Oke. Omsetnya 100. Nih, lihat. Modalnya 180.000, omsetnya 142.000. Oh, ada sisa modal ya, berarti modalnya nggak kepake semua. Berarti kalau kayak gitu modalnya jangan 180.000. Modalnya sesuai yang dikeluarkan saja.
Ya, biar kalau kayak gini kelihatannya kayak kamu rugi kan? Padahal kamu tidak rugi. Kamu hanya tidak memakai saja. Ya. Oke. Nanti tolong dicatat aja ya. Nah, lanjut. Modal yang kedua 125.000. Kenapa? Jualannya ganti nggak? Jualan bahan-bahannya. Kita nggak belanja yang semua. diperlukan aja. Oh. Berarti total yang dibeli penjualan kedua 125.000 benar-benar yang kurang aja. Kan sebelumnya itu kamu beli 142.000, 130.000. Kemudian yang kedua barang-barangnya masih ada. Jadi modalnya cuma 125. Iya, nggak semuanya. Enggak semuanya. Nah, pertanyaannya kenapa jumlah yang dijual yang pertama 31, jumlah yang dijual yang kedua 25? Oh, itu ada di rumah ada sisa kaos ya, Bu. Ada lebih gitu, punya lebih yang kita mungkin tanggung gitu semua disemuanya. Disemuain. Iya. Disemuainnya itu sebenarnya satu pakai 25. Tapi karena ada sisa. Jadi tambah. Oke. Itu yang sisa dimasukin ke modal gak? Enggak. Masukin. Iya, semua komponen yang kamu pakai walaupun ada di rumah itu tidak gratisan, kan kamu beli. Maaf, nah. Nanti berarti di rencana penjualan ya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Ini yang ketiga jumlahnya 38 tuh. Yang kejual, yang kebikin. Yang terjualnya 26. Bapak rugi. Ada yang nggak kejual. Ini jualan apa sih? Hah? Stup roti. Ini yang ketiga ini belum beres kah? Apa gimana? Jatuhnya kan kamu berarti belum kejual berapa biji tuh? Coba 38 kurangi 26. Sama dengan, pakai di Excel aja. Di bawahnya coba. Atau di luar tuh, di kolom I. Di kolom I coba cari pengurangan antara jumlah yang dibikin dengan jumlah yang terjual. Coba cari selisihnya. Sama dengan jumlah yang dibuat. Jumlah yang dibuat sel berapa tuh? D berapa tuh? Ayo, sel berapa? D5, betul. Dikurang? Enter. Nah, ada 12 ya. 12 yang belum kejual, kemana? Nah, kalau jualan berarti masih ada di kulkas. Belum dijual. Tolong sama kayak kelompok satu dikasih keterangan ya. Ya enggak? Berarti nanti akan terjual, berarti akan keluar kan? Insya Allah. Kalau enggak berarti rugi penjualan ketiga. Oh udah. Iya. Tinggal diperbaiki aja ya. Diperbaiki, kemudian silakan berdiskusi kembali. Terutama yang sheet 1. Kalian itu sebenarnya jangan langsung turun. Kan bikin perencanaan dulu ya. Iya. Kelompok ini mungkin perencanaannya ada di oret-oretan. Ya. Nggak langsung bilang tuh salah, Bu. Oke. Baik, sebelum ditutup coba kelompok lain ada pertanyaan atau ada tanggapan? Kelompok Yudan ada tanggapan nggak? Yakin nggak? Ini udah perfect nih. Nah, boleh. Nggak apa-apa. Dikasih masukan temennya. Nggak kelihatan. Kayak tadi tuh terima kasih dikasih masukan juga. Biar kalian juga saling belajar. Ada masukan? Kan kalau Yudan kan udah rinci, boleh dikasih saran apa gitu. Apa? Yang masih ada sisa. Uang sisa.
Mbak Sofi pertanyaannya apa, Nak? Maksudnya itu ya pas pertama kali jualan itu kan tadi berapa sih modalnya lebih gede lah maksudnya dari jualan yang kedua. Jumlah terjualnya. Si modalnya maksudnya. Oh, modalnya, iya. Kecil kan yang kedua baru Iya. yang pertama. Karena itu masih sisa kan apa yang Jadi belinya yang Maaf dong, di klik merah. Yang merah aja, yang merah. Terus? terus kan aku bingung gitu nanya. Iya, Sofi gak ngertinya gimana sama kelompok ini. Ah? Iya, coba pelan-pelan ngasih tahu ini ya. Bertanyanya pelan-pelan. Terus itu dipakai bahannya itu dimasukin ke itunya kayak misalkan mau dipakai kan belinya ini nah yang mau dipakainya setengah kan itu dimasukinnya setengah aja satu. gimana ya Untuk yang pertama, dia tetap hitungnya 1. Yang kedua juga 1. Ah, berarti bener nih pertanyaan Sofi. Yang ketiga, kamu kan ada yang nggak kejual ya? Berarti, iya maaf ya, banyak iklan ya. Iya, di yang merah aja. Ya. Beli 1 ininya berapa? Si cupnya, 1 bal. Beli 2. Isinya 1 balnya berapa? 25. Nah, berarti kan masih ada 12 ya. Jadi harganya berapa? Dihitung per pieces aja. Jadi yang dimasukin ke modal adalah total yang digunakan. Berarti maksudnya gitu ya, total cup yang digunakan. Berarti coba buka Excel kamu. Jadi kamu masukin di rencana penjualan di yang bagian cup, kamu jangan ngitung kamu belinya berapa. Tapi kamu dari total yang kamu beli dibagi per piecesnya berapa. Misal harganya 25.000. 25.000 dapatnya 25. Berarti 1 cupnya kan 1.000. Gitu ya maksud Sophie ya. 1.000. Jadi yang kamu masukin kan 31. Berarti kamu masukinnya 31 kali 1.000. Si cupnya. Apakah nyambung? Yang maksud Sophie gitu kan? Nah gitu. Terima kasih masukannya, tepuk tangan dong. Tapi kelompok ini nyambung nggak? Paham nggak tapi masukannya dari Shopee? Paham ya? Jadi masukinnya di rencana penjualan bagian cup itu per pieces. Karena kamu akhirnya naik turun jumlahnya, ya. Jadi sesuaikan aja. Jadi si modal si cup itu masukinnya per pieces, jangan per kamu beli. Nyambung? Oke. Ada lagi tanggapan? Kelompok ini ada lagi? Udah. Kelompok ini ada tanggapan nggak? Nggak ada. Deg-degan takut ditanya. kita banyak yang salah terus Banyak yang salah. Kok banyak yang salah? Belum juga dicek. Oh, setelah melihat ini ya. Oh, baik. Baik, yang belum maju kan karena besok ya. Berarti tolong dipersiapkan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua dong. Ditutup dulu, Nak. Ditutup dulu, ditutup. Ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong buat kelompok 2. Oke, boleh duduk dulu. Ini ibu mana nih? Duduk. Ya. Ibu mana? Baik, waktunya juga sudah habis ya, alhamdulillah. Jadi pertemuan sekarang baru keceknya 2 kelompok ya. Nanti besok, saya ada jam besok kan di kelas ini. Nah, besok berarti yang belum presentasi, besok dipresentasikan. Kalau kata Dila, ibu banyak yang salah. Nah, berarti udah refleksi ya. Silahkan diperbaiki sesuai dengan yang sudah maju. Jadi ada tambahan kan, misal seperti kalau kalian belum dibikin udah di format rupiah, berarti silahkan di format terlebih dahulu ya, sesuai yang kita pelajari. Baik, ada pertanyaan? Gak ada. Ada tanggapan buat pelajaran hari ini? Gimana pelajaran hari ini? Seru aja. Asik. Menyenangkan, asik, dapat uang ya soalnya ya. Cair. Makanya harus sampai untung ya.
Jangan dulu dibagi, belum kelar proyeknya, Bu. Kegacoan. Gampang. Kalau udah selesai ini duitnya, coba lihat keuntungan kamu dibagi emang udah nutup tuh buat gacoan ya. Cari duit dulu. Doa Ibu. Hari ini seru ya karena kalian satu dapat uang ya, ada tambahan lah. Kedua, jadi tahu apa yang salah ya. Apakah lebih senang belajar informatika? Apa makin liar belajar informatika? Makin liar. Kenapa makin liar? Tapi seneng bagian uang mah. Ya. Nah, kalau nggak pusing berarti nggak belajar, ya nggak? Kalau kamu ngerasa pusing artinya kamu beneran belajar. Ya. Jadi kita terus aja dilakuin ya. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis. Kita lanjutkan besok ya. Baik. Baik, kalau gitu semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita berdoa dulu, ketua kelas mangga dipimpin. Ya, berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih juga.